Oke, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di kelas teknik digital karena pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas sesuai dengan di LMS. Bentar. Saya share screen dulu. Oke. Sesuai dengan agenda kita di LMS, pertemuan kedua membahas tentang gerbang logika. Di dalamnya kita membahas tentang transistor, kemudian fungsi-fungsi yang bisa dibentuk dari rangkaian transistor tadi. Oke. Kita langsung aja. Outline. Nanti teman-teman diminta untuk diharapkan untuk mengetahui bagaimana cara kerja transistor digital, kemudian teori dasar dari Boolean, karena minggu depan kita akan membahas tentang aljabar Boolean. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke fungsi dari gerbang logika. Nah, transistor, teman-teman pasti sudah ngambil belum ya mata kuliah elektronika atau semester ini? Harusnya semester, kalau tidak semester kemarin, semester ini ya? Semester ini, Pak. Semester ini ya, oke. Iya. Nah, kalau di rangkaian listrik, RL, itu kan bahasnya tentang rangkaian pasif. Komponen pasif ada R, resistor, ada L, lilitan, dan C, kapasitor. Jadi semuanya pasif. Jadi maksudnya dia hanya bisa menggunakan power. Sementara di mata kuliah elektronika yang dibahas adalah rangkaian aktif. Dan biasanya nanti fokusnya adalah ke komponen-komponen yang menggunakan bahan dasar semikonduktor, termasuk dioda dan transistor. Nah, di transistor, kalau dulu pertama kali dibuat, dia digunakan untuk menggantikan vakum tube atau tabung hampa, dan dia termasuk komponen aktif. Komponen aktif bukan berarti dia menghasilkan power, karena itu adalah tugasnya baterai. Nah, di transistor, dia bisa memanipulasi power. Itu kelebihan dari transistor, makanya disebut sebagai komponen aktif. Nah, transistor, dia punya 3 buah kaki biasanya, karena ada yang lebih kakinya. Nah, 3 kaki itu ada basis, kolektor, dan emitor. Jadi dia disebut sebagai BJT, bipolar junction transistor. Nah, di BJT ini dia punya 3 kaki, basis, kolektor, emitor. Nah, sebenarnya arus power itu mengalir dari kolektor ke emitor, sesuai dengan arah panah ini. Karena misalnya yang ini, yang atas, arah panahnya keluar ke arah emitor. Bentar, kayaknya saya perlu ngambil. Pernah diajar ke sana? Ini jarang. Beliau juga di Lakto gitu. Belum pernah dengar. Dia keren. Cuma keren. Best aktif. Oke, saya coba. Bentar. Ini masih belum bisa editing. Oke, transistor dia punya 3 kaki, ada basis, kolektor, dan emitor. Sesuai dengan arah panahnya, yang atas berarti arus mengalir dari atas ke bawah. Berarti di sini biasanya kita berikan kode inilah positif, di sini adalah negatifnya. Kemudian kalau menggunakan yang bawah, itu berarti arusnya mengalir dari emitor dan keluar ke kolektor. Berarti emitor mendapatkan tegangan positif, kolektor mendapatkan tegangan yang lebih negatif.
Nah, terus fungsi basis apa? Fungsi basis adalah untuk mengatur resistansi antara kolektor dengan emitor. Jadi seakan-akan antara kolektor dan emitor itu dia ada sebuah resistor yang nilainya bisa diubah-ubah sesuai dengan tegangan masukan di basis. Jadi kalau basisnya kita kasih tegangan kecil, maka R-nya pun dia jadi kecil. Tapi begitu tegangan di basis kita kasih lebih besar, maka kebalik. Kalau tegangan di basis kita kasih kecil, maka R-nya itu menjadi besar. R antara C sama E. Jadi kalau B kita kasih kecil di basis, maka tegangan antara kolektor sama emitor dia besar. Tapi kalau tegangan di basis kita tambah, misalnya kita kasih 3 kali lipat, maka R antara C sama E dia menjadi kecil. Makanya namanya dia transistor atau transresistor. Sehingga resistor antara C sama E dia bisa diubah-ubah. Nah, kemampuan seperti ini yang digunakan untuk membuat transistor bisa digunakan sebagai penguat sinyal. Jadi misalnya pada saat sinyal di basis dia kecil, outputnya jadi bisa lebih besar. Nah, kalau transistor kita punya dua jenis. Yang pertama adalah NPN, katanya adalah NPN. Yang di bawah dia adalah PNP. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang apa itu NPN dan PNP. Tapi yang pasti di transistor dia punya 3 kaki, base, kolektor, dan emitor. Dan dia juga punya 3 mode kerja, aktif, cut off, dan saturated. Nah, untuk lebih gampangnya saya coba jelaskan dengan menggunakan Tinkercad. Di sini ada, nanti teman-teman bisa oh ya, kemarin saya janji mau jelas tentang Tinkercad, tapi harusnya Tinkercad ini buat masih ke depannya sih, tapi enggak apa. Nanti teman-teman bisa join di kelas kita ini adalah yang ini. Ini kelas code-nya ya. Jadi nanti teman-teman setelah bikin akun di tinkercad.com, nanti bisa join ke kelas ini. Saya share dulu kelasnya. Ini itu join kelasnya, tinggal diklik, nanti teman-teman akan join ke kelas ini. Oke. Balik. Oke. Nanti setelah join ke kelas, teman-teman bisa mencari saya dengan klik di sini. Kemudian pilih people, dan kemudian cari nama saya pakai nama Nyoman Karna di sini. Di enter, maka akan keluar akun saya. Nanti kalau diklik, nanti teman-teman bisa mencari desain-desain yang saya set public, sehingga teman-teman bisa nanti mengcopy. Misalnya di sini nanti masuk ke sirkuitnya, kemudian cari yang public. Yang ini misalnya private, ini teman-teman pasti nggak bisa ngelihat nanti, karena dia hanya saya yang bisa membukanya. Nah, tapi bisa di sini nanti cari yang playing with BJT transistor. Ya. Oke, kita balik lagi. Circuit, kemudian Tinkerdisk. Masnya mau nyoba-nyoba lagi, jadi mau kita simulasikan. Nah, di sini ada sebuah transistor. Transistornya adalah NPN. Di sini ada 3 kaki, ada base. Saya zoom dulu. Sini ada base-nya.
base tulisannya. Kemudian di sini ada kolektor dan di sini ada emitor. Dan karena dia adalah NPN, NPN berarti adalah yang ini, sehingga kolektor itu harus mendapatkan tegangan yang lebih tinggi daripada emitor, karena dia NPN. Makanya kolektor di sini itu tegangannya harus lebih tinggi. Dan di sini kita lihat, di sini saya berikan tegangan 9 volt, di sini adalah positif, di sini adalah negatif. Di sini positifnya nyambung ke sebuah R, R-nya hanya 1 kilo ohm, dan 1 kilo ohm ini akan nyambung ke kolektor. Kemudian emitornya nyambung langsung ke negatif yang berasal dari baterai 9 volt. Berarti kolektor mendapatkan tegangan yang lebih positif dibandingkan emitor, karena dia adalah transistor NPN. Nah, kemudian basis itu saya berikan tegangan yang berubah-ubah. Di sini saya pakai function generator dan saya menggunakan fungsi sinusoidal dengan DC offsetnya 0 volt. Jadi dia 0 volt, nggak ada offsetnya. Jadi dia ini 0 volt, tegangannya persis sama antara yang atas sama yang bawah. Itu masih DC offset. Amplitudenya 1,40 volt dan frekuensinya cukup 2 Hz saja. Nah, sinyal positif sinusoidalnya saya masukkan ke basis dan negatifnya saya hubungkan dengan negatif dari baterai. Dan nanti sinyal sinusoidal yang masuk ke basis itu bisa kita lihat di osiloskop yang di sini. Ini berarti sinyal inputan di basis dan ini menunjukkan sinyal output di kolektornya. Karena di sini tersambung dengan kolektor. Oke. Saya start simulasi. Maka dia menjadi seperti ini. Ini adalah inputannya, murni sinusoidal, tapi di outputnya dia jadi terpotong. Seperti kita lihat di sini, dia kepotong pada tegangan, bentar, di sini terlihat dia adalah 20 volt dari atas ke bawah, tulisannya kan 20 volt dari atas ke bawah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 kotak, berarti satu kotak ini dia 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita lihat, berarti dia kepotongnya ada di tegangan 2 volt, 4, 6, 8, 9 volt. Berarti sekitar di tegangan 9 volt dia kepotong. Kenapa kepotong di 9 volt? Ya karena tegangan baterainya itu hanya 9 volt. Ingat, transistor meskipun dia bisa memanipulasi tegangan keluarannya, tapi tegangan keluarannya nggak mungkin lebih dari tegangan power supply. Nah, karena tegangan power supply-nya yang berasal dari baterai adalah 9 volt, ya akhirnya dia nggak bisa lebih dari 9 volt. Akhirnya dia kepotong. Harusnya dia dikuatkan sampai di sini. Tapi karena dia nggak mungkin lebih dari power supply, sehingga di titik 9 volt dia kepotong. Terus di sini turun lagi, dia ikut turun. Dan kemudian pada saat dia turun di sini, dia jadi ikut naik. Tapi tetap kepotong juga di atas. Nah, kalau kita coba kurangi tegangannya, misalkan di sini, amplitudenya kita kurangi. Misalnya jadi seperti ini. Nah, di sini tegangannya hanya 731 mV atau hampir 1 volt amplitudenya. Dan di sini dia jadi 9 volt rata. Tapi kalau saya kecilin lagi, sama, masih rata. Dan kalau saya naikkan, dia jadi seperti ini. Dia jadi seperti sinyal kotak. Nah,
Dilihat dari sinyal kotak di sini, kita bisa melihat bahwa misalnya di sini 0 ya. Pada saat titik T sama dengan 0, di sini T sama dengan 0, sinyal input naik. Di sini pun juga dia langsung naik. Tapi begitu naik, dia langsung kepotong di 9 volt. Kemudian pada saat ini turun, dia juga ikut turun, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, pada saat dia kondisi naik, itu berarti transistor bekerja dalam mode aktif. Mode aktif berarti dia sedang melakukan penguatan sinyal. Kalau sinyal masukannya sekian volt, maka output di kolektornya jadi sekian volt. Kalau basisnya saya naikin lagi, maka ini bisa jadi lebih tinggi lagi. Nah, di situ ada angka A atau amplification yang menunjukkan berapa kali sinyal input ini di basis dikuatkan di output. Misalnya A-nya adalah 2 kali. Berarti kalau di sini 1 volt, di sini jadi 2 volt. Kalau di sini 1,2 volt, jadi 2,4. 1,5, 3 volt, dan seterusnya. Jadi ada amplification atau A yang menunjukkan berapa kali sinyal input menjadi sinyal output. Itu menunjukkan transistor sedang bekerja dalam mode aktif. Tapi begitu ini dinaikin terus, sampai akhirnya tegangannya nggak bisa naik lagi, mentok, karena emang di situ power supply-nya, dalam kasus ini dia 9 volt. Nah, di situ dibilang bahwa transistor sedang bekerja dalam mode saturasi. Saya sudah saturasi, sudah capek banget, nggak bisa mengaktif, tidak bisa menguatkan lagi. Itu disebut sebagai mode saturasi. Sudah capek-capeknya, tidak bisa melakukan penguatan A. Sehingga tegangan keluarannya di kolektor mentok di tegangan power supply. Itu dibilang dia sedang dalam mode kerja saturasi. Itu dilihat dari sini. Nah, ini ada yang mode saturasi, yang atas ini, dia rata, ini berarti transistor sedang bekerja dalam mode saturasi. Nah, kemudian mode ketiga adalah mode cut off. Cut off berarti tegangan di basis terlalu kecil sehingga tidak bisa menggerakkan tegangan antara C sama E. Jadi dia ada tegangan minimal di basis untuk transistor ini bisa bekerja. Tergantung dari jenisnya, ada yang germanium dan silikon, dia 0,6 volt atau 0,7 volt. Nah, kalau menggunakan yang silikon berarti 0,6 volt. Kalau tegangan di basis kurang dari 0,6 volt, misalnya cuma 0,3 volt, ini tidak akan kuat untuk mengaktifkan transistor. Sehingga transistor dianggap sebagai mode cut off. Sehingga arus dari C tidak bisa nembus ke emitor. Dia cut off, mati. Itu gara-gara tegangan di basis terlalu kecil. Makanya di sini, pada saat tegangannya dia terlalu kecil, misalnya yang di bawah ini, maka dia jadi di sini, cut off. Ini cut off nih. Oke, berarti transistor punya 3 mode kerja, aktif, cut off, dan saturasi. Nah, sejauh ini harusnya teman-teman sudah paham apa bedanya dari ketiga mode kerja ini. Nah, kalau transistor itu ingin digunakan untuk menguatkan sinyal, tentunya dia harus bekerja dalam mode aktif. Nggak boleh cut off, nggak boleh saturasi. Soalnya begitu saturasi, sinyalnya akan hancur. Ingat kan misalnya kita dengar panggung hiburan di desa misalnya, itu pakai speaker yang segede-gede gaban itu, dan kemudian di powernya digedein banget, suaranya jadi cempreng, pecah. Nah, pecah itu gara-gara sinyal yang harusnya dikuatkan dengan bagus, harusnya murni seperti ini, akhirnya dia masuk ke mode saturasi, sehingga dia pecah suaranya. Itu dia dalam mode kerja saturasi. Tapi kalau volume terlalu kecil, ya nggak ada suara yang keluar, itu mode cut off. Nah, makanya kalau amplifier itu biasanya didesain untuk selalu bekerja dalam mode aktif. Nah, masalahnya kalau kita bekerja di dunia digital,
kita tidak boleh malah menggunakan mode kerja aktif. Soalnya kalau mode kerja aktif, tegangan outputnya itu kita nggak bisa prediksi. Bisa 3 volt, bisa 3,1 volt, bisa 3,1115 volt. Nah, itu kan sudah bukan sinyal diskrit kan. Kalau kita kemarin belajar bahwa di dunia digital, tegangannya dia harus diskrit. Jadi hanya mengenal beberapa angka saja. Nah, makanya di sini kita hanya menggunakan transistor pada mode kerja cut off dan saturasi. Justru tidak boleh menggunakan yang aktif, soalnya kalau aktif sinyal keluarannya jadi continue. Karena kita mengharapkan yang diskrit, berarti kita hanya bekerja dalam mode cut off dan saturasi. Cut off berarti tegangan outputnya 0 volt, saturasi tegangan keluarannya itu pasti sama seperti tegangan power supply. Kalau power supply 9 volt, ya saturasinya 9 volt. Kalau power supply 5 volt, maka saturasinya juga di 5 volt. Jadi hanya dua buah angka tadi, either 0 volt atau 5 volt saturasinya. Nah, makanya kalau kita bekerja di dunia digital, transistor harus bekerja dalam mode cut off atau saturasi. Tidak boleh diaktif. Oke? Itu alasan mengapa sampai saat ini teknik digital itu hanya mengenal angka 0 dan 1. Karena dia basisnya adalah di transistor. Transistor digital hanya mengenal cut off atau saturasi. Dan kita simbolkan dengan 0 atau 1. Oke. Nah, semikonduktor. Kayaknya waktunya kuarternya nggak cukup, tapi kenapa? Semikonduktor. Kita coba bahas sedikit saja, sekilas. Kita kalau di SMA dulu kan kita mengenal ada dua jenis penghantar. Pertama adalah konduktor, dan kedua adalah isolator. Kalau konduktor itu berarti dia adalah sebuah logam misalnya yang dia sangat kaya dengan elektron bebas. Begitu kayanya dengan elektron bebas, sehingga begitu dia dikasih tegangan, maka elektron ini membantu menghantarkan arus sinyal. Itu konduktor. Kalau isolator, dia sama sekali tidak ada elektron bebasnya. Sehingga dikasih tegangan, tidak ada arus yang mengalir. Itu isolator. Nah, sekarang ada sebuah logam, dia adalah silikon atau germanium. Maksudnya dia ada dua buah logam ya, either silikon atau germanium. Kita bisa milih salah satunya. Tapi jangan di sini, jadi bingung. Ini isolator. Nah, di silikon dan germanium dia memiliki suatu sifat khas. Dia adalah sebenarnya isolator murni. Dia tidak punya elektron bebas. Tapi begitu kita kasih tambahan atom yang dia punya elektron bebas, maka elektron tadi dia jadi bebas, terbang. Jadi dia tidak terikat dengan atom yang ada di silikon maupun di germanium. Sehingga begitu kita kasih istilahnya pengotor atau dirty atom, dia jadi ada elektron. Tapi jumlahnya sangat sedikit yang kita tambahkan. Padahal sesuai dengan hukum keseimbangan, maka harusnya elektron bebas itu nanti akan diikat oleh atom-atom yang ada kan. Nah, silikon atau germanium dia punya sifat khusus. Begitu kita kasih atom pengotor, elektron bebas yang di atom pengotor tadi dia nggak akan diikat oleh silikon, tapi dia tetap bebas. Nah, ini yang disebut sebagai semikonduktor. Kenapa disebut semi? Karena dia ya dibilang konduktor juga bukan, dibilang isolator juga enggak. Tapi dia bisa mengantarkan arus meskipun arusnya dia
terbatas. Maka disebut sebagai semikonduktor. Dan dia hanya bisa, sampai saat ini dia hanya bisa diterapkan di logam silikon maupun logam germanium. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Oke. Nah, teman-teman pasti masih ingat juga tentang teori fisika. Jadi sebenarnya yang terbang bebas itu adalah elektron kan, bukan proton. Proton kan dia ada di inti atomnya kalau dari konsep Bohr itu, Niels Bohr. Jadi dia nggak mungkin kita bisa bilang ada semikonduktor dan ada yang melayang-layang adalah ion positif. Itu sebenarnya secara teori atom nggak mungkin. Tapi secara teori fisika kita bisa memaklumi bahwa oh kalau semikonduktornya kita kasih atom pengotornya dengan elektron yang sedikit lebih banyak, maka dia jadi negatif. Tapi kalau kita berikan atom yang positifnya lebih banyak, maka dia jadi positif. Nah, ini yang disebut sebagai semikonduktor tipe N, dan ini adalah semikonduktor tipe P, negatif dan positif. Jadi ada dua jenis semikonduktor, semikonduktor N atau negatif, semikonduktor P atau positif. Oke. Nah, sekarang kedua tipe ini itu bisa kita gunakan untuk membuat sebuah komponen. Pertama adalah dioda. Dioda dia adalah sebuah komponen yang menggunakan dua buah semikonduktor tadi, P dan N. Di P berarti dia ada ion-ion positif, di N dia ada ion-ion negatif. Seperti ini contohnya. Nah, kalau misalnya kaki kiri dan kaki kanan kita berikan tegangan, contoh misalnya kita kasih tegangan, ini adalah kita kasih tegangan, di sini kita kasih positif, di sini kita kasih negatif. Apa yang terjadi? Kita ingat di teori fisika, negatif dan positif dia saling tarik-menarik. Sehingga, di sini saya hapus dulu, yang tadinya terbang bebas, sekarang dia jadi ditarik. Dan ditariknya dia di sini. Jadi dia ngumpul di pinggir. Dan yang ini juga ditarik oleh kutub positif. Oke. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita berikan tegangan seperti ini, maka tidak ada elektron maupun proton yang bebas berkeliaran di daerah tengah. Sehingga dia menjadi murni isolator di sini. Oke, makanya kayak misalnya lampu LED, kita kasih tegangan seperti ini, dia nggak akan nyala. Dan dia menjadi isolator murni. Sekarang kita coba kalau sebaliknya. Terus dulu. Kenapa ya sedikit OOT benarnya ini. Tapi lumayan nanti buat bahan teman-teman memahami elektronika. Sekarang kita balik, justru di sini yang positif, di sini yang negatif. Nah, teman-teman masih tahu juga kan, di teori fisika positif dan positif, dia saling tolak-menolak. Sehingga proton yang ada di semikonduktor P, dia justru akan didorong sampai ke sini. Dan yang negatifnya didorong sampai ke sini. Nah, setelah ini apa? Udah gini aja. Tapi begitu kita naikkan tegangannya, sehingga daya dorong ke proton dan elektron dia semakin tinggi, begitu tegangannya mencapai
threshold, maka proton elektron ini dia akan nembus. Sehingga junction di sini dia akan ditembus. Pada suatu tegangan threshold tertentu. Tadi yang saya bilang, dia ada tegangan minimum untuk bisa menembus junction-nya. Tergantung silikon atau germanium, 0,6 volt atau 0,7 volt. Nah, begitu tegangannya lebih dari threshold, maka dia akan mengalir. Sehingga arus akan mengalir dari sini ke sini. Nah, kalau ini adalah dioda lampu, maka lampu jadi nyala. Kebayang ya? Fungsi dari semikonduktor pada dioda. Begitu tegangannya sesuai dan tegangannya lebih daripada threshold, maka dia akan mengalirkan arus. Tapi kalau tegangan belum mencapai threshold, ya tetap aja dia jadi isolator, nggak ada arus yang mengalir. Ditekan memang proton sama elektronnya, tapi dia nggak kuat untuk menembus junction-nya. Seperti ini dioda. Nah sekarang gimana kalau transistor? Sama saja, misalnya kita menggunakan yang NPN. Berarti dia seperti ini. Ini N, P-nya kecil aja. Dan ini N lagi. Dan ini adalah kolektor. Ini adalah basis. Dan ini adalah emitter. Oke, nah kita coba sekarang. Pada saat kolektor kita berikan tegangan positif. Dan emitter kita kasih tegangan negatif. Elektron bebas yang ada di bawah ini, dia jadi kedorong ke atas kan, jadi di sini. Tapi elektron yang ada di atas, yang nempel di kolektor, dia justru tarik ke atas. Jadi ke sini. Nah, basis, karena dia adalah positif, kalau kita berikan tegangan, misalnya, ini adalah kasus yang tadi di Tinkercad, dia dikasih 9 volt. Dan basis kita kasih tegangan, misalnya tadi 1 volt. Nah, karena 1 volt, maka proton yang ada di base, karena ini kan jadi lebih positif kan, di sini jadi positif, dia akan terdorong ke bawah. Ini terlalu kecil ya gambarnya. Nah, pada saat tegangannya lebih daripada threshold, maka antara basis dengan emitter, ingat basis dan emitter dia mirip seperti dioda kan? Seperti ini. Dia mirip seperti dioda, sehingga begitu kita kasih positif dengan positif, maka di sini akan memberikan aliran listrik. Saya berikan warna yang berbeda dulu. Nih. Karena tegangan antara basis dan emitter lebih daripada threshold, maka di sini akan mengalirkan arus. Nah, ternyata pada saat ada arus dari basis ke emitter, elektron bebas yang ada di atas, dia jadi ketarik ke bawah. Sehingga akhirnya elektron bebas tadi dia nembus ke bawah. Sehingga di sini pun dia ada arus yang jauh lebih besar dibandingkan arus antara basis ke emitter. Nah, ini disebut sebagai efek transistor. Jadi pada saat kita kasih tegangan
antara basis sama emitor yang lebih tinggi daripada threshold, ternyata dari kolektor dia jadi ketarik, nembus ke bawah. Arus dari kolektor nyambung ke emitor. Nah, ini disebut sebagai efek transistor efek. Dan arus yang mengalir dari kolektor ke emitor itu jauh lebih besar daripada arus yang dari basis ke emitor. Makanya di sini ada proses penguatan atau amplification. Nah, ini cara kerja dari transistor. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas tadi, ini sudah bahas ya. Jadi pada saat dia basis dikasih positif, maka dia bekerja dalam mode aktif. Ada R di sini, sehingga ada arus mengalir di sini. Dengan rumus seperti ini, pada saat tegangan kita naikkan, R-nya jadi turun. Karena R-nya turun, maka arusnya jadi membesar. Makanya antara input dengan output dia pasti kebalik. Kalau di inputnya naik dulu sinusoidalnya, nanti di kolektornya dia jadi turun. Kebalik. Kemudian kalau dia cut off, maka tegangan di basis terlalu kecil, sehingga di sini tidak ada arus yang mengalir. Sehingga tegangan di kolektor dia jadi 5 volt. Jadi cut off jadi 5 volt. Tapi kalau saturasi, dia jadi 0 volt, karena dia jadi turun di sini. Oke. Jadi nilai transistor itu hanya bekerja di mode cutoff dan mode saturasi. Nah, masalahnya kalau kita menggunakan transistor BJT untuk dunia digital, tingkat kebocoran arus antara basis ke emitor itu terlalu tinggi. Begitu juga tingkat arus kebocoran dari C ke E itu terlalu tinggi, sehingga kalau kita menggunakan transistor BJT untuk digital itu akan sangat boros daya. Makanya diciptakanlah transistor khusus untuk dunia digital. Ada 2 buah desain major, TTL dan MOSFET. TTL, transistor logic, dan MOSFET dia adalah metal oxide semiconductor field effect transistor. Dia ada 2 pabrikasi dari transistor digital. Bedanya apa? Biasanya kita hanya membaginya, kalau kita butuh power gede, kita pakai yang TTL. Hanya masalahnya dia jadi lambat. Jadi input dah diubah, dia perlu beberapa mikrosecond untuk outputnya berubah. Jadi ada delay. Tapi kalau yang MOSFET, dia cepat. Begitu kita kasih perubahan di input, outputnya akan langsung berubah. Ya ada delay tapi terlalu kecil. Hanya saja di MOSFET dia tidak kuat. Jadi dia hanya bisa mengantarkan arus listrik yang terbatas. Jadi untuk menyalakan lampu LED yang agak besar dia nggak kuat. Makanya kalau untuk nyalakan lampu LED kita bisa menggunakannya yang TTL. Oke, itu bedanya TTL sama MOSFET. Ingatnya TTL watt, MOSFET cepat. Ini contoh dari implementasi fungsi logika menggunakan TTL, digital transistor. Dan dia membentuk suatu fungsi yaitu gerbang NAND, not AND. Nanti kita bahas. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya sebuah rangkaian transistor, ada bahasanya. Ini adalah MOSFET, metal semiconductor, field effect transistor, dia cepat, cuma dia low power. CMOS adalah kelanjutan dari MOSFET. Jadi MOSFET itu adalah teknologi untuk membuat transistor digitalnya. Tapi begitu dia dikombinasikan, karena dia MOSFET itu ada yang P, ada yang N, dia menjadi namanya CMOS. Jadi CMOS itu adalah PMOS digabungkan dengan NMOS. Ini adalah PMOS, ada bubble-nya, NMOS-nya nggak ada bubble. Dan dia beda nama, kalau tadi kan basis, kolektor, emitor. Sekarang jadi gate, source, sama drain. Tapi sama saja konsepnya, dia cut off kalau gate-nya 5 volt. Kalau NMOS, cut off kalau G-nya 0 volt.
Dan CMOS itu berarti kita mengkombinasikan antara P dan N. Nah, sekarang kita coba salah satu kombinasi seperti ini. Kita coba lihat pada saat A diberikan 0 volt. Kalau A diberikan 0 volt di sini, kalau 0 volt, kita balik lagi ke sini, maka NMOS akan cut off. NMOS itu yang nggak ada bubble, berarti NMOS akan cut off. Maka di sini dia jadi cut off. Tapi PMOS justru sebaliknya, dia jadi saturasi. Saturasi berarti dia nyambung langsung. Sehingga pada saat kita kasih tegangan 0 volt, dia rangkaian jadi seperti yang di atas ini. Sehingga outputnya Q, dia akan nyambung ke atas, ke VDD, yaitu 5 volt. Sehingga pada saat A kita berikan 0, outputnya jadi 5 volt. Sementara pada saat A-nya kita kasih 5 volt, justru yang PMOS yang cut off. Ingat yang kita tadi? Kalau dikasih 5 volt, PMOS yang cut off. Sehingga PMOS cut off, dan NMOS-nya justru dia jadi saturasi. Sehingga tegangan outputnya dia jadi sama dengan SS atau 0 volt. Sehingga kalau kita simpulkan dalam sebuah tabel, kalau A kita berikan 0 volt, maka outputnya jadi plus 5 volt. Kalau A-nya kita kasih plus 5 volt, maka outputnya justru jadi 0 volt. Nah, kalau kita bandingkan antara input dengan output, dia jadi berkebalikan kan? 0, 5. 5, 0. Sehingga kombinasi yang pertama ini, kita bisa menyebutnya sebagai inverter. Atau nanti disimpulkan dia seperti ini. Jadi ingat, ini sebenarnya adalah simbol. Simbol sebuah fungsi logika. Yang kalau kita bedah dalamnya, itu sebenarnya dalamnya ada transistor. Transistor yang dikombinasikan sedemikian rupa, sehingga dia membuat sebuah fungsi invert atau inverter. Oke, bayang ya. Jadi jangan sampai menganggap bahwa ini adalah sebuah komponen. Ini adalah fungsi logika, makanya namanya logic gate. Oke, kombinasi kedua, saya punya ada 2 buah PMOS. Sini ada PMOS dihubungkan secara paralel dan 2 buah NMOS dihubungkan, ini yang P, ini yang N, dihubungkan secara serial N-nya. Nah, sekarang kita coba pada saat A-nya 0, B-nya 0. Kalau 0 berarti NMOS dia akan cut off, sama seperti yang di sini tadi. Pada saat 0, NMOS-nya yang cut off, sehingga di sini jadi putus. Karena putus, PMOS-nya dia kebalikannya, itu saturasi, nyambung ke atas, sehingga output-nya jadi 5 volt. Tapi kalau B-nya A dan B dikasih 5 volt, maka justru atas yang cut off. Dan ini nyambung semua. Sehingga tegangan outputnya dia jadi turun ke bawah 0 volt. Jadi kalau A dan B kita kasih 0, outputnya jadi 5. Kalau A dan B kita kasih 5 volt, outputnya jadi 0. Nah, kalau diantaranya itu gimana? Misalnya A-nya 0. Kalau A-nya 0, maka ini jadi cut off kan? Tapi ininya jadi nyambung. Karena B-nya 5 volt. Sementara di sininya A-nya jadi nyambung, B-nya jadi putus. Sehingga tegangan keluarannya tetap jadi 5 volt. Karena kan masih keputus kan ini. Antara yang sini sama yang sini kan keputus masih. Sehingga tegangannya tetap 5 volt. Nah, kalau B-nya yang dikasih 0 volt. Kalau B-nya dikasih 0 volt, sama aja. Ininya nyambung, ininya yang putus. Ini putus, ininya yang nyambung. Sehingga tetap tegangannya jadi naik ke atas ke 5 volt. Sehingga kalau kita bikin tabelnya, A dan B 00, outputnya jadi 5. A dan B 55, outputnya jadi
0. Tapi kalau salah satunya 0 gimana? Output tetap 5 volt. Seperti ini. Nah, itu berarti kita bisa bilang outputnya hanya akan berharga 0 kalau semua inputnya berharga 1. Dan ini adalah fungsi gerbang logika NAND. Atau disimbolkan dia seperti ini. Oke. Itu tentang cara kerja CMOS dan bagaimana caranya dari CMOS tadi kombinasinya itu membuat sebuah fungsi logika. Ya. Kemudian Boolean algebra. Jadi sebenarnya materi yang tadi tentang transistor itu tambahan dari saya. Aslinya slide ini sebenarnya langsung lompat ke sini. Jadi ini sebenarnya slide pertama yang diajarkan. Jadi mungkin di kelas lain dia akan langsung masuk ke sini, Boolean algebra. Cuma yang tadi itu saya tambahkan hanya untuk memberikan wawasan bahwa gerbang logika itu kalau kita bedah dalamnya itu sebenarnya adalah transistor digital. Transistor digital yang dikombinasikan sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah fungsi logik. Nah, tadi kenapa hanya 0 dan 1? Ya karena tadi. Karena kita menggunakan transistor logika, transistor digital yang hanya bisa bekerja dalam mode saturasi atau cut-off. Nah, kita hanya mengenal 0 dan 1. Nah, kemudian di sini kita coba menghubungkan antara materi yang kita bahas kemarin, union, itu sebenarnya sama seperti dia gerbang OR. Dan ingat gerbang OR ini dia adalah fungsi logika. Dia bukan komponen, karena kalau dibuka dalamnya, dia sebenarnya adalah sebuah rangkaian transistor digital. Yang kombinasinya membentuk sebuah fungsi seperti ini. Kalau masukannya dikasih 0 dan 0, outputnya 0. Kalau dikasih outputnya 0 dan 1, outputnya 1 dan seterusnya. Sehingga dia seperti penjumlahan. Karena penjumlahan, makanya dia setara dengan operasi set union, dijumlah. Sementara yang intersection, dia seperti N, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Sehingga dia seperti perkalian. Apapun kalau dikalikan 0, 0 kan? Ada nolnya, 0. Ada nolnya, 0. Ada nolnya, 0. Outputnya hanya 1 kalau semua inputnya 1. Ini gerbang gerbang N. Atau fungsi pengalih. Karena pengalih makanya kita setarakan dengan intersect. Di sini intersection. Yang ada di A dan juga ada di B. Oke. Kemudian komplement tadi kita bahas di sini dengan 2 buah transistor. Dia jadi inversion atau gerbang NOT. Ingat di sini ada bubble-nya. Kalau inputnya 0, outputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya jadi 0. Kemudian ada complement of union atau NOR, ada complement intersect atau NAND, dan seterusnya. Dan juga ada SOR. Nah, kemudian fungsi boolean. Kalau kita mengenal sebuah fungsi matematika, kan fungsi itu berarti dia adalah sesuatu yang memetakan hubungan antara input dengan output kan. Misalnya kita punya sebuah fungsi fx sama dengan x plus 3. Itu berarti inputannya adalah X, inilah inputannya, dan outputnya adalah X tambah 3. Jadi kalau X-nya kita berikan 0, masukannya 0, jadi kalau kita masukkan 0, oh keluarannya jadi 4, keluarannya jadi 3. X-nya 1, keluarannya jadi 4. Keluaran inputannya X-nya jadi kita masukkan 5, 5 tambah 3,
8, keluar jadi 8, dan seterusnya. Jadi, sama seperti fungsi matematika, fungsi boolean pun juga demikian. Dia punya operator, dia punya variabel, kalau di sini dia X, dan dia punya inputan, either 0 atau 1. Jadi nggak bisa mengenal inputan 10, 15, nggak kenal. Dia hanya mengenal inputan 0 dan 1. Misalnya seperti ini. Saya punya sebuah rangkaian kombinasional. Di sini kita lihat dia ada banyak input, tapi hanya ada output. Sama seperti fungsi matematika, suatu fungsi itu hanya bisa menghasilkan satu buah output kan. Kalau misalnya ini adalah fx sama dengan x plus 3, ya outputnya pasti 1. Kalau misalnya gini gimana? F, x, y sama dengan x kali y. Ya sama aja. Inputannya 2, tapi outputnya tetap 1. Ingat, outputnya hanya bisa 1 untuk sebuah fungsi. Makanya konsep itu pun juga berlaku di fungsi boolean. Kita bisa punya berapapun input, mau 1 boleh, mau 2 boleh, mau 1000 juga boleh, tapi outputnya hanya boleh 1 untuk satu fungsi. Makanya kalau kita punya rangkaian seperti yang ini, inputnya ada 3 buah, carry in, X dan Y, outputnya ada 2. Kalau outputnya ada 2, berarti dia adalah 2 fungsi. Berarti di sini adalah sum itu sama dengan fungsi dari X, Y, Cin. Yang carry out juga sama, dia fungsi yang berbeda lagi. Misalnya di sini F1, maka di sini kita anggap sebagai F2. Yang inputannya juga sama, X, Y, dan tapi nggak ada carry-nya, X dan Y aja. Jadi ingat, fungsi hanya bisa menghasilkan satu output. Jadi kalau ada sebuah rangkaian yang banyak output, ya berarti dia juga banyak fungsi. Sama seperti yang di sini, ada 4 buah output, berarti ada 4 buah fungsi. Bentar, saya ambil minum dulu. Udah. Lanjut lagi. Sekarang ini adalah fungsi logika yang tadi sudah kita bahas. Ada inverter, ada OR, dan ada AND. Kemudian, tadi kita cuma bahas yang gerbang NAND kan? Gerbang NAND dan gerbang inverter. Nah, sebenarnya kalau di pabrikasinya, kalau kita mau bikin gerbang AND, itu sebenarnya adalah gerbang NAND yang outputnya ditambah dengan gerbang inverter. Jadi sebenarnya itu dilakukan oleh pabrik. Jadi kalau kita balik ke atas, bentar, punten saya balik lagi ke atas. Nah yang ini kan tadi gerbang NAND kan. Kalau kita mau bikin gerbang AND, caranya gimana? Ya output ini, output yang di sini, ini dimasukkan ke yang ini. Jadi dia ditambahkan udah. Berarti dia rangkaian ini adalah gerbang AND. Jadi dia adalah gerbang NAND ditambah dengan gerbang inverter atau NOT. Ini jadi AND.
Jadi makanya kalau misalnya teman-teman sudah mulai mendesain rangkaian, diusahakan sebisa mungkin menggunakan gerbang NAND. Kenapa? Soalnya kalau gerbang NAND, dia pasti lebih cepat. Karena dia hanya satu fase rangkaian ini. Ya kan? Kalau kita menggunakan gerbang N, berarti dia delay-nya jadi lebih banyak. Kenapa? Karena dia ketambahan gerbang NOT lagi. Nanti teman-teman bisa mencari di internet berapa sih delay-nya gerbang NAND. Contoh misalnya, kita coba cari di sini. Saya juga lupa kodenya. Dia paling bawah. Nah ini, kalau NAND dia 7400. Tapi kalau yang N 7408. Kita cari 7400 datasheet PDF. Nah, misalnya ini. Sekarang kita coba buka yang 7408 datasheet PDF juga. Oke, dia seperti ini. Sekarang kita coba lihat. Ntar saya zoom dulu biar kelihatan angka-angkanya. Ini zoomnya 75. Ini sama dengan 175. Udah. Oke, sekarang kita coba lihat. Ini adalah yang N. Ini adalah yang NAND atau not N. Kita lihat switching karakteristik. Dia 22 nanosecond delay-nya. Tapi yang N-nya 27. Makanya di sini gerbang N lebih lambat dibandingkan gerbang N. Dibandingkan gerbang NAND. Di sini 22, di sini 27. Lebih lama. Di sini 15 nanosecond, di sini 19 nanosecond. Jadi 22 jadi 27. Jadi sekitar nambah 5 nanosecond delay-nya. Kalau kita menggunakan yang gerbang N. Kenapa? Ya karena tadi gerbang N sebenarnya gerbang NAND yang ditambah lagi gerbang NOT di belakangnya. Sehingga dia ada tambahan delay lagi di gerbang NOT-nya. Oke, sebenarnya udah hampir habis kok ini. Nggak banyak yang kita bahas. Kita balik lagi ke sini. Ada gerbang SOR. Gerbang SOR berarti seperti ini. Dia kayak gerbang OR. Kalau gerbang OR kan penjumlahan. Ingat aja seperti itu. Jumlah 0 tambah 0. 0 tambah 0. 0. 0 tambah 1. 1. 1 tambah 0. 1. 1 tambah 1. 1. Soal sini nggak mengenal 2 dia. Inverter 0 berubah jadi 1. 1 berubah jadi 0. N dia kayak pengali 0 kali 0 0. 0 kali 1 0. 1 kali 0 0. 1 kali 1 baru dia 1. Jadi N kali OR jumlah. Ingat itu aja. Tapi kalau SOR gimana? Nah kalau SOR beda sedikit. Dia sama kayak OR tapi dia eksklusif. Contoh seperti ini. Dia kayak OR kan. Berarti kayak tambah 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Nah, 1 tambah 1, dia bukannya tetap 1, tapi dia jadi 0. Itu gerbang SOR. Jadi bedanya cuma di sini. Ya. Dan ingat, simbolnya dia beda. Kalau yang N, dia pakai kata N, atau biasa kadang juga pakai titik. OR, pakai OR, atau pakai jumlah. NOT, biasanya dia menggunakan tanda bar di atasnya. Nah kalau SOR, dia kayak tambah tapi dikasih lingkaran. Tambah, kasih lingkaran seperti ini.
Oke. Kemudian yang NAND dan NOR seperti ini. Jadi sama kayak N pengalian tapi dibalik karena nanti kan di inverse kan. Jadi 0 kali 0, 0 dibalik jadi 1 karena not N. 0 kali 1, 0 dibalik jadi 1. 1 kali 0, 0 dibalik jadi 1. 1 kali 1, 1 dibalik jadi 0. Sementara yang NOR, 0 tambah 0, 0 dibalik 1. 0 tambah 1, 1 dibalik jadi 0. 1 tambah 0, 1 dibalik jadi 0. 1 tambah 1, 1 dibalik jadi 0. Oke. Nah, tabel-tabel yang menjelaskan hubungan antara kombinasi input dengan apa nilai outputnya, itu sering kita sebut sebagai tabel kebenaran atau truth table. Jadi kalau dibilang, tolong buatkan truth table-nya, itu berarti dia adalah sebuah tabel yang menggambarkan hubungan antara kalau kombinasi inputnya seperti ini, outputnya jadi seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalau misalnya A-nya dikasih 0, B dikasih 0, C dikasih 0, dan fungsi logikanya adalah A kali B kali C, atau N, 3 input, maka 0 kali 0 kali 0, 0. Nah, ini disebut sebagai tabel kebenaran atau kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai truth table. Oke. Kemudian seperti ini. Yuk kita coba. Nah, kalau kita mendapatkan sebuah rangkaian dan kita diminta untuk mencari ini fungsinya apa, yuk. Kita mulai dari kiri ke kanan. Jadi kita mulai dari kiri ke kanan. Itu caranya. Kita coba dari A. A kena gerbang inverter. Berarti di sini menjadi A yang dikasih bar di atasnya. Ya kan, dari anode. Yang bawahnya B kena gerbang inverter atau gerbang not, maka dia jadi B dikasih bar di atasnya. Sekarang A not dan B not itu menjadi masukan dari gerbang logika N. Ingat, N adalah gerbang logika perkalian, berarti dia menjadi A not titik B not. Karena dia jadi mengalihkan antara A not dengan B not. Dan sekarang kena inverter lagi, kena gerbang not lagi, berarti dia menjadi masukannya adalah A not kali B not. Ini masukannya kan, masukan dari gerbang notnya. Hasilnya adalah invertnya dia. Jadi dia ada bar lagi di atasnya dia. Jadi seperti ini. Itu adalah fungsi output dari gerbang rangkaian ini. Rangkaian dari 3 buah gerbang inverter dan 1 buah gerbang N. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sudah 1 jam. Oke, kalau nggak ada lanjut lagi. Ada beberapa contoh lagi. Inilah truth table-nya yang tadi. Jadi A sama B, A not jadi apa, B not seperti apa. Terus A not dan B not, jadi A not dan B not yang ini, dia jadi seperti apa. Ini tabelnya. Kemudian keluarannya lain, A not kali B not di notkan lagi. Dia seperti apa. Nah, kalau kita bandingkan ini, antara inputan dengan outputnya, fungsi apa yang dia gambarkan? 0, 0, outputnya jadi 0. 0, 1 jadi 1. 1, 0 jadi 1. 1, 1 jadi 1. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan tabel kebenaran yang sebelumnya, dia mirip seperti yang, bukan mirip ya, sama seperti yang ini kan. 0, 1, 1, 1, berarti dia adalah, ini sebenarnya adalah fungsi gerbang OR. Jadi ini sebenarnya 4 buah gerbang logika ini itu sebenarnya sama dengan gerbang OR. Ini A, ini B.
Jadi 4 buah gerbang logika tadi itu bisa diganti dengan 1 buah gerbang logika OR. Oke. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat sebuah tabel yang mencoba untuk mengkalkulasikan antara inputan dengan outputnya. Jadi kalau tadi kan pakai rangkaian kan, dikasih rangkaian, tolong buatkan tabel kebenarannya. Nah, sekarang dikasih fungsi, buatkan tabel kebenarannya. Ya, kita coba aja. A dan B sebagai inputannya, berarti A dan B bisa A-nya 0, B 0, A-nya 0, B-nya 1, A-nya 1, B-nya 0, A-nya 1, B-nya 1. Jadi ada 4 kemungkinan kombinasi. 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1. Sekarang frase yang pertama, suku yang pertama, A kali B not. A 0 kali B not. Ya 0 dikalikan berapapun ya pasti 0, maka di sini 0. A 0 dikali B not. 0 kali berapapun ya 0 juga. A 1 dikali B not. B-nya 0, berarti B not jadi 1, berarti 1 kali 1. Jadi 1 di sini. Kemudian A-nya 1 dikali dengan B not. B not karena B-nya 1, B not jadi 0, sehingga 1 kali 0 adalah 0. Jadi A kali B not dia seperti ini. Kemudian suku yang kedua, A not kali B. Kita teruskan. Sekarang A not 1 kali 0, ya 0. A not 1 kali 1, 1. A not 0, udah 0. A not 0, ya 0. Berarti ini adalah A not kali B. Nah sekarang kedua angka ini dia harus dijumlahkan, katanya jumlahkan. Berarti 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. Nah, kalau kita sekarang bandingkan antara input dengan output, fungsi apa yang digambarkan oleh A B not kali A not B? Coba kita cari 0, 1, 1, 0. Ini, dia berarti gerbang SOR. Jadi ini adalah fungsi SOR. Jadi dia sebenarnya sama dengan A SOR B. Oke, jadi untuk membuat tabel kebenaran bisa dari rangkaian disuruh turunkan menjadi tabel kebenaran, tapi bisa juga berasal dari fungsi boolean atau fungsi logika. Contohnya seperti yang ini. Jadi ada dua cara kan. Yang pertama dikasih rangkaian, yuk bikin tabel kebenaran. Ini tabel kebenarannya. Dikasih fungsi, disuruh bikin tabel kebenarannya. Oke. Ini adalah implementasi dari yang ini. A B not tambah A not B. Nah, caranya gimana untuk menggambarkan ini? Nah, kalau kita yang menggambarkan rangkaian ini, kalau tadi kita dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Cuma nanti kita bahas aja. Jadi itu benar ada materi pembahasan lebih lanjut, jadi kita skip aja yang itu. Nah, sekarang kita bahas tentang yang chips atau IC digital. Pada saat pabrik membuat rangkaian digital, dia pertama pasti harus tahu kan, apa sih yang dibutuhkan pasar. Oh, kebutuhan pasar itu gerbang logika, ada yang pingin AND, ada yang pingin NAND, ada yang pingin NOT, ada inverter, dan seterusnya. Nah, makanya sekarang setiap kemasan itu ada inverter aja, ada yang AND aja, ada yang OR aja. Nggak ada yang menjual, di sini ada 2 buah AND dan 2 buah OR ya, nggak ada. Yang ada di pabrikasi itu adalah semuanya AND, semuanya OR, semuanya NAND, semuanya inverter atau yang lainnya. Dan kodenya itu bisa pakai 74 atau 40. Dan biasanya seperti ini, ada dotnya, ini menunjukkan pin 1, ini pin 7, pin 8, dan pin 14. Seperti ini.
Ini contoh gambarnya, ada beberapa contoh. Ini kita skip. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakannya di Tinkercad. Oke, ini saya stop dulu simulasi. Kita balik ke depan. Sekarang kita coba buat sirkuit baru. Ya, teman-teman bisa bikin akun di sini, kemudian nyoba-nyoba di rangkaiannya. Kita coba masuk ke all. Kemudian yang pertama adalah baterai, sudah pasti. Cari baterai, mana ya baterai? Yang ini aja, semua terlalu tinggi soalnya. Ini, nah ini kita bisa kasih switch. Kemudian dia ada berapa baterai? Misalnya 3 biar jadi 4,5 volt kan biasanya 1,5 volt, 1,5 kali 3 jadi 4,5 volt. Oke, cukuplah untuk masuk ke TTL. Nah, sekarang rangkaiannya kita coba pakai misalnya yang gerbang N atau inverter dulu. Nih. Nah, di gerbang inverter kita bisa hover di atasnya, dibilang oh ini power. Oke, berarti power, berarti dikasih warna, dikasih ke positif. Dan biasanya kalau positif dia dikasih warna merah. Kemudian pojok kiri adalah ground-nya. Maka di sini kita kasih negatif dan warnanya adalah hitam. Oke, berarti kalau saya nyalakan ini, maka dia memberikan power ke 7404. Nah, kalau kita ingin buktiin kan, 7404, di dalamnya ada apa ya? Kita coba aja, 7404 datasheet PDF. Atau kalau enggak, 74 datasheet aja. Kemudian kita bisa nyari dari image. Ini image-nya. Oke, berarti gambarnya seperti ini. Ini adalah masukannya, kita pakai ini aja, yang paling bawah. 1 dengan 2, 1 adalah inputannya, 2 adalah keluarannya. Oke, berarti di sini inputannya, yuk kita coba sekarang kasih ini tegangan positif. Nah, berarti di sini outputnya kan. Nah, outputnya ingin kita buktikan dia gerbang logikanya berapa. Kita kasih lampu. Lampu LED, ini adalah katoda, ini adalah anoda. Anoda berarti dia kena ke positif, berarti di sini di outputnya kita kasih warna yang berbeda aja. Dan ini kena ke katoda ke negatif. Kita kasih warna black lagi. Udah? Sekarang kalau saya start simulation, ini kita tadi ngasih 1 kan ke inputannya inverter. Karena dia 1 berarti tegangan di sini dia jadi 0. Coba kita buktikan, di sini juga ada namanya multimeter. LCD bukan. Dia multimeter. Multimeternya kita pakai untuk voltage. Ini negatif, kita kasih ke negatif juga. Atau saya geser ke atas biar dia nggak terlalu ramai. Nah, ini kasih warna black. Dan yang ini kita coba tes ke sini. Oke, kita start ke simulation. Dibilang 0 volt. Tegangan di sini 0 volt. Makanya lampunya nggak nyala. Oke, sekarang kita coba pindahkan inputannya. Yang tadinya ke 5 volt, sekarang jadi ke 0 volt. Start simulation. Sekarang ada tegangannya 2,2 volt, 2,28 volt, tapi pecah. Kenapa pecah? Soalnya arus yang melewati device ini dia terlalu besar. Dan ini pun juga jadi meledak.
Makanya harus dia dikasih R. Oke, kita kasih R dulu biar dia enggak terlalu besar tegangannya. Nah, dia. R di atas aja. Jadi yang tadinya langsung ke LED, sekarang kita ubah dulu ke sini. Kita ganti baru aja, dari sini ke sini. Tadi warnanya oranye ya. Sekarang ini juga kita baru ke sini. Sehingga kita pasang secara serial untuk mengurangi arus yang melewati by IC maupun LED. Sudah. Sekarang kita start simulation. Udah nyala sekarang. Dan tegangan di sini dibilang 4,38 volt. Cukup tinggi untuk menyalakan lampu ini. Nah, kalau kita lihat lampu di sini, dia lampunya nggak terlalu terang nyalanya. Nah, itu karena R-nya itu terlalu besar. Kita coba kurangi. 1 ohm jadi meledak. Tapi kalau kita kasih 330, dia jadi nyala dengan maksimal. Tapi kalau kita ketinggiin 800, dia jadi redup. Balik ke 330, dia jadi terang. Kenapa? Ya kita coba lihat. Tadi 4,5 volt kan? Maaf. 4, ini kok programmer. Standar. 4,5 volt dibagi R-nya 330 ohm sama dengan segini. Kalau ini dikali 1000, maka arus yang mengalir ke LED dia adalah 13 mA. Cukup terang karena dia range-nya adalah 5 mA sampai 20 mA. Lebih dari 20 mA meledak. Kurang dari 5 mA nggak nyala. Nah, 13 mA cukup bagus. Makanya kalau kita misalnya mau, pengen saya lebih terang, ini kita ubah-ubah R-nya. Misalnya jadi 220. Lebih terang deh. Tapi kalau 100, lebih terang lagi harusnya. Seperti itu. Oke, nah ini sedikit menjelaskan tentang fungsi logika, tapi ini baru yang inverter. Nah, teman-teman bisa mencoba sendiri Tinkercad, misalnya dengan yang gerbang N, gerbang NAND, NOR, apalagi di sini ya. Di sini ada banyak sih. Ada NAND, ada NOR, AND, OR, ada SOR juga, ada inverter. Oke. Ada pertanyaan di sini? Baik, kalau nggak ada, kita cukup sampai sekian. Nanti kalau ada pertanyaan, misalnya tiba-tiba, wah, saya tadi lupa nanya apa ya. Nah, silakan diajukan di WhatsApp group. Nanti saya akan jelaskan di sana. Ya. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan tugas di LMS sebagai bukti kehadiran. Dan minggu depan materi kita adalah menyederhanakan fungsi logika tadi yang F, kemudian A not B plus B not A, seperti itu. Gimana cara menyederhanakan fungsi tadi dengan aljabar boolean. Itu menu kita minggu depan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.